media sosial. Dua remaja balap liar di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua joki balap liar memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun karena diduga menghindari penonton yang jaraknya terlalu dekat, kedua sepeda motor akhirnya bersenggolan. Keduanya pun terjatuh hingga menabrak pembatas jalan serta penonton lainnya. Dalam peristiwa itu, satu orang meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. Sementara rekannya terluka setelah jatuh ke got. Terkait peristiwa tersebut yang melibatkan dua pengendara, salah satunya adalah korban J menggunakan kendaraan Scooby, yang mana dari peristiwa tersebut korban sempat dibawa lari ke rumah sakit. Anggota Polres Sampang saat ini masih mencari rekan korban yang terlibat aksi balap liar tersebut. Polisi juga meminta kepada pihak orang tua untuk berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus perilaku negatif. Dari Sampang, Jawa Timur, Fotoraman iNews melaporkan. Satu unit mobil mewah terekam kamera mobil melaju ugal-ugalan hingga menghantam pengayuh sepeda angin di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Akibatnya, korban Prasetya Ningsih 61 tahun menderita luka parah di kepala dan sekujur tubuh. Ternyata, sedan mewah ini juga terlibat kecelakaan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Kenjeran. Akibatnya 6 pemotor menderita luka parah. Tak hanya itu, 3 unit minibus syarat penumpang juga menjadi korban. Bahkan 1 unit minibus terperosok ke sungai. Laju mobil mewah baru berhenti setelah menabrak sepeda motor dan trotoar. Warga yang emosi berusaha menghakimi pengemudi Septian Ukiwijaya 29 tahun yang diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena massa yang emosi mengepung pintu keluar sebuah perkantoran tempat pelaku diamankan. Kondisinya sudah pecah di kepala. Jadi kita upaya pengejaran dari Kenjeran, ternyata ada korban tabrak beruntun. Yang pertama di depannya dealer Suzuki, ada sepeda motor, ada Gojek di situ, ada laki perempuan, terus ada mobil warna putih nyemplung di kali, yang lagi Nissan warna hitam itu hampir nyemplung. Yang terakhir di depan. Pengemudi sedan mewah kini masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Sedangkan seluruh korban dilarikan ke IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat mobil berplat merah yang dikemudikan Kajari Kabupaten Kediri, Pradana Probo Setiarjo. Diadang 2 pengendara sepeda motor di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur, Senin malam. Kajari Pradana sempat melakukan perlawanan saat diserang 2 pengendara motor tersebut. Bahkan Kajari melepaskan tembakan ke udara untuk memberikan peringatan kepada kedua pelaku. Namun pertikaian pun tak bisa terhindarkan. Video Kajari Kendari yang diadang orang tak dikenal ini pun viral. Menurut polisi, peristiwa terjadi saat Kajari Kediri yang mengendarai mobil bersama keluarganya dipepet 2 orang pengendara motor hingga sampai di lampu merah Simpang 3 Imam Bonjol. Mobil Kajari diadang, kemudian kedua pria tak dikenal menggedor pintu dan kap mobil hingga terjadi pertikaian. Belum diketahui pasti motif 2 pengendara motor ini melakukan pengadangan mobil Kajari Kediri. Merasa pengancaman baik kepada Bapak Kajari maupun keluarga yang saat itu memang berada di dalam mobil, digedor-gedor baik kap maupun pintu mobil, sehingga Pak Kajari juga melakukan perbuatan untuk mengamankan keluarganya. Ya, dalam hal ini Bapak Kajari Kabupaten memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Baintel Kampori dan masih berlaku sampai tahun 2025. Terkait kepemilikan senjata api, Kapolres Kediri Kota menegaskan bahwa Kajari memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Baintelka Polri yang berlaku hingga tahun 2025. Kini polisi juga masih memeriksa 2 pelaku pengendara motor.
Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi Desvita. Selamat pagi Kevin, bagaimana ini kabarnya pagi ini? Aku luar biasa, selalu semangat pastinya karena memang hari spesial juga hari ini ya. Betul sekali, selamat Natal ya untuk Kevin ya. Makasih Desvita dan juga pemirsa di rumah Ya. yang umat Kristiani dan juga umat Katolik yang merayakan. Kami ucapkan selamat Natal, semoga damai sukacita Natal dapat melingkupi pemirsa di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga akan ada informasi terkini Betul. tentunya ya terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya. Mungkin juga ada referensi tempat liburan buat Kevin dan keluarga nanti ya. Betul, setelah siaran langsung merapat ke sana kira-kira ya. Iya, Baik, betul pemirsa. sekali. Tentu saja bersama saya Desvita Bionda. Dan saya Kevin Bakan. Inilah Lintas iNews Pagi. Selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, seorang ibu warga desa Latampu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara diterkam buaya saat mengambil air wudhu di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Iya, korban selamat setelah menusuk mata buaya sehingga melepaskan gigitannya. Waode Lili, 43 tahun, warga desa Latampu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, harus dirawat di rumah sakit setelah diterkam buaya. Sebelumnya ia diterkam buaya saat mengambil air di sungai tak jauh dari rumahnya. Korban selamat setelah menusuk mata buaya sehingga melepaskan gigitannya. Korban sempat diserang kembali di bagian dada, namun ia bisa mempertahankan diri setelah bertahan di pinggir sungai dengan berpegangan pada akar pohon, kemudian berteriak minta tolong hingga didengar warga lainnya. Pasca peristiwa itu, untuk sementara pemerintah desa melarang warga desa untuk beraktivitas di sungai tersebut. Dia ambil air wudhu itu, pulang sholat. Nah ternyata ada buaya di situ. Nah biasanya kan selama ini sudah berapa tahun kita ke sana, di sana itu di kali itu kita mandi-mandi. Tidak pernah ada buaya seperti itu. Akibat gigitan buaya, korban menderita luka di bagian dada dan lengan tangan kanan. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, puluhan hewan langka disita petugas Bea Cukai saat akan diselundupkan melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Untuk mengelabui petugas, satwa langka itu disamarkan dengan makanan ringan dan pakaian. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tarantula. Puluhan hewan langka dan dilindungi ini disita petugas Bea Cukai Juanda bertepatan saat puncak arus mudik libur Natal 2024. Hewan langka ini akan diselundupkan ke Hong Kong melalui terminal kargo Bandara Internasional Juanda. Pelaku sengaja memanfaatkan kesibukan petugas kargo bandara yang sedang padat penumpang saat libur Nataru. Upaya penyelundupan terungkap setelah petugas mencurigai dokumen barang dalam karung yang disebut makanan ringan dan pakaian. Setelah diperiksa, dipadati 39 hewan yang dilindungi, berupa ular karung, ular sanca hijau, biawak tak bertelinga hingga tarantula. Mesin ekskret, satu poli kami cek di dalam mesin ekskret dan kedapatan sesuatu yang di luar pemberitahuan berupa makanan dan baju-baju tadi. Ada seperti makhluk hidup. Sehingga kami lakukan pengecekan dengan membuka polinya, kemasannya, dan kedapatan ada ular, ada iguana, ada tarantula, dan beberapa jenis makhluk hidup seperti halnya yang teman-teman lihat semua. Warga desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dihebohkan dengan penemuan bayi di dalam kardus di pinggir jalan Senin pagi. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi kedinginan lantaran sempat terguyur hujan. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya. Warga digegerkan dengan ditemukannya sesosok bayi perempuan terbungkus kain di dalam kardus di pinggir jalan Desa Sukatani, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Saat ditemukan, bayi dalam kondisi kedinginan lantaran kain pembungkus tubuhnya basah diguyur hujan. Bayi dievakuasi warga ke Puskesmas Cisoka guna mendapat perawatan. Bayi pertama kali ditemukan warga yang melintas dan mendengar tangisan yang berasal dari dalam kardus. Saat diperiksa asal suara ternyata bayi dengan ari-ari yang masih menempel karena baru saja dilahirkan. Diduga bayi sengaja dibuang orang tua karena malu. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari orang tua bayi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi memastikan tidak ada kasus bayi tertukar di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hasil tes DNA menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh Pusdokes Polri, polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di RS Islam Jakarta Cempaka Putih merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP M. Firdaus memastikan tes DNA terhadap sampel dilakukan dengan mengedepankan keilmuan. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah viral di media sosial terkait dugaan bayi dari pasangan Rauf dan Feni tertukar dalam kondisi meninggal dunia di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Ternyata isinya itu setelah dibuka di ruang nurse station itu adalah gelang bayi yang memang dari ruang administrasi. Nah, itu langsung ketika itu suster atau perawat yang bertugas di ruang NICU itu langsung mengganti gelang plester ke gelang yang dari ruang administrasi tersebut. Nah, sampai saat ini sampai dengan seterusnya itu sudah sesuai dengan SOP. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang itu gitu, Pak. Ya kan katanya langsung kasih ke ruang itu, Pak. Saya nggak mengerti karena anak pertama saya kurang paham. Dan kami setelah menelaah bersama Dinas Kesehatan juga meyakini bahwa SOP telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu, maka dirasakan bahwa DNA merupakan solusi ilmiah terbaik dan oleh sebab itu, pasca mediasi di KPAI, kami memutuskan dan bersepakat dengan pihak Pak Rauf dan keluarga untuk mencegah polemik hingga hari ini kita bisa mendapatkan data yang diinginkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 7 tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam saat terjadi tawuran di Depok, Jawa Barat. Ya, diduga korban dan pelaku sudah janjian melalui medsos untuk tawuran. Pelajar ini tewas akibat luka senjata tajam di punggung hingga menembus paru-paru akibat tawuran di Jalan Raya Merdeka, Sukmajaya, Depok. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun naas nyawanya tak tertolong lantaran luka tusuk yang parah. Sebelumnya tawuran antar pelajar pecah. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang sudah dibawanya saat tawuran. Diduga aksi tawuran sudah direncanakan pelaku dengan korban untuk lokasi dan waktunya. Mereka ini sebelum melaksanakan aksi tawuran, sebelumnya nongkrong bersama, nongkrong bareng satu tempat ngopi di daerah Jalan Merdeka. Di dalam tongkrongan itu mereka janjian untuk melaksanakan tawuran. Jadi mereka bukan. Usai kejadian, rumah korban tampak sepi dari aktivitas penghuni. Sementara pihak sekolah tidak memberikan keterangan apapun dan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi ojek online menggerebek pangkalan ojek di Desa Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Mereka merusak pangkalan karena tak terima salah satu rekan mereka diduga dianiaya oknum pengemudi ojek pangkalan. Sejumlah driver ojek online menggeruduk tempat ojek pangkalan di kawasan Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, para pengemudi ojol ini merusak spanduk hingga membakar sejumlah barang.
Aksi pengerusakan ini sebagai buntut penganiayaan terhadap salah seorang pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang pada Minggu malam. Peristiwa itu mengakibatkan penumpang perempuan terjatuh hingga harus dirawat di rumah sakit. Tak sampai di situ, para pelaku pun sempat menganiaya driver ojek online, namun akhirnya dipisahkan warga setempat. Korban, seorang perempuan inisial I, umur 19 tahun, sedang dirawat di Rumah Sakit Islam. Untuk kepala itu karena terjatuh dari kendaraan motor, jadi ada beberapa luka di wajah dan kepala belakang. Saat ini pihak polisian masih mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari saksi. Polisi juga menunggu kondisi korban kembali pulih guna mendapat keterangan tambahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, Ainus melaporkan. Dalam pengaruh narkoba, seorang ayah tiri tega aniaya bocah 2 tahun hingga patah tulang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saat ini sang bocah harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang, namun terkendala biaya. Balita berusia 2 tahun 8 bulan ini menderita patah tulang di kaki kiri hingga harus dirawat di RSUD Padang Pariaman. Bahkan balita ini juga sempat mengeluh jika dadanya sakit. Hasil pemeriksaan sementara, korban dianiaya ayah tiri BNP 33 tahun saat ditinggal istrinya belanja sayuran di kawasan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung. Akibat kurangnya peralatan, korban harus dirujuk rumah sakit di Kota Padang untuk penanganan intensif. Namun, keluarga mengaku terkendala biaya karena BPJS tidak berlaku terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pas nyampe rumah anak saya udah kayak nafasnya udah satu-satu, dan posisi kakinya pas saya giniin, pas saya angkat udah kayak remuk gitu pahanya, Pak. Di situ saya nanya, anak diapain? Dia bilang nggak ada apa-apain, malah sampai berantem bilang nggak ada. Saat ini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan terkait motif dan aksi penganiayaan. Namun hasil tes urin pelaku positif menggunakan narkoba. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, Ainus melaporkan. Sementara pemirsa, polisi sudah menangkap sang ayah tiri BNP. Motif pelaku tega menganiaya anaknya karena kalah bermain judi online. Polisi menyatakan pelaku menganiaya anaknya karena emosi kalah main judi online. Pelaku menginjak kaki dan memukul bagian dada anaknya yang masih balita saat sedang tidur. Pelaku juga menarik kaki korban hingga patah saat digendong ibunya. Hasil pemeriksaan, pelaku pernah ditahan tahun 2017 terkait kasus narkoba. Kini pelaku kembali harus masuk tahanan karena kasus penganiayaan anak. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari hasil visum memang nampak ada memar di dada dan patah paha kiri dari korban. Patah, bukan retak tapi patah. Selanjutnya, pada saat ibunya datang, korban langsung digendong oleh tersangka untuk diserahkan kepada ibunya. Seorang pemotor terekam CCTV melakukan aksi begal bokong. Tak kurang dari 24 jam, pelaku begal bokong ditangkap di Cimahi, Jawa Barat. Kamera CCTV merekam aksi Dani Setiawan, 37 tahun, saat menguntit korban yang telah berjalan bersama putrinya di gang sempit kawasan Cimahi. Pelaku tiba-tiba memegang dan memeras bokong hingga korban berteriak. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang ditumpanginya. Aksi asusila ini pun viral dan kurang dari 24 jam, polisi menangkap Dani di rumahnya. Yang disampaikan baru sekali, ya. Namun sampai dengan saat ini tentu saja kami masih menunggu, masih kita dalami dan kita masih menunggu apabila ada korban-korban lain, ya, masyarakat sekitar atau masyarakat yang wilayah hukum Polres Cimahi.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling berat 4 tahun dan denda 50 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, seorang sopir ojek online diduga dirampok dan dibunuh penumpangnya di Karawang, Jawa Barat. Penemuan jasad seorang pria dengan kondisi leher terluka menggegerkan warga desa Mulya Sejati, Karawang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Agus Hidayat, warga Puri Kosambi, Kecamatan Kelari, yang merupakan driver ojek online. Identitasnya dibenarkan salah seorang rekan korban. Ia diduga menjadi korban perampokan saat mengantarkan penumpangnya. Dari hasil autopsi, luka di lehernya diketahui akibat sayatan senjata tajam. Pelakunya diduga adalah penumpang yang juga membawa kabur kendaraannya. Rekan kita, rekan ojol yang memang korban pembegalan. Dan HP-nya? Dompet semua. Terkait penanganan gimana, Kang? Ya, buat penanganan saya sudah lapor ke pihak yang berwajib kepada Karawang dan untuk Pelaku berhasil ditangkap di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Mirisnya, motif pelaku ingin menguasai kendaraan milik korban untuk diberikan kepada sang istri sebagai hadiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 5 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas yang tinggi mengguyur kawasan hutan dan perbukitan setempat. Video amatir warga merekam banjir bandang yang menerjang Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Senin sore. Air bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras ke tengah jalan dan permukiman. Ketinggian banjir antara 50 hingga 1 meter, terutama di daerah cekung atau dataran rendah. Bahkan akses antar kecamatan di sejumlah titik sempat terputus akibat derasnya arus yang melintas di jalan. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro. Setelah banjir, warga pun harus gotong royong untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Setinggi apa, Pak, banjirnya? Sampai apa, Pak? Sampai ke perut ini, Pak? Ya, pinggang. Semeter lebih berarti, Pak, ya? Sampai itu lebih. Dari data BPBD setempat, banjir bandang ini melanda Desa Dander, Ngunut, Growok, Sumber Arum, dan Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga dievakuasi tim SAR dari lokasi banjir yang sudah menggenangi permukiman selama 3 hari di Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, hingga kini banjir masih merendam di 4 kecamatan. Sejumlah warga dievakuasi tim SAR dengan perahu karet dari lokasi banjir di Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi warga ke pengungsian diutamakan wanita, lansia, dan anak-anak. Dari data BPBD, banjir masih merendam 4 kecamatan, yakni Pangkajene, Bungoro, Minasatene, dan Segeri dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Di Makassar, banjir sudah 4 hari merendam permukiman warga di Blok 8 Kelurahan Manggala. 114 warga saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian di Masjid Darul Muttaqin. Saat pemeriksaan kesehatan, para pengungsi mulai terserang gatal-gatal, demam, dan hipertensi. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, banjir di Makassar merendam 4 kecamatan dan mengakibatkan 485 kepala keluarga yang terdiri dari 1.884 jiwa harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU yang melibatkan Harun Masiku. KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka.
Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap merupakan murni penegakan hukum. Pada tanggal 8 Januari 2020, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yakni Harun Masiku dan Saiful Bahri selaku pemberi suap, serta Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F selaku penerima suap. Peran Hasto Kristianto berawal saat Hasto menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel 1, padahal Harun berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja. Saat pemilu 2019, Harun Masiku hanya memperoleh suara 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara 44.402, jauh lebih tinggi dari suara Harun Masiku. Saat itu Rizky Aprilia seharusnya memperoleh suara dari Nazarudin Kemas yang almarhum sebagai penerima pergantian antar waktu PAW, namun Hasto memenangkan Harun Masiku melalui beberapa upaya. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan menilai penetapan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan kriminalisasi hukum. Ya, hal ini diindikasikan adanya pembentukan opini publik yang terus-menerus. Upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi, serta pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, kondisi lalu lintas kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek pada Selasa malam terpantau ramai lancar. Ya, dan berikut laporan reporter Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa Khairuddin. Ya pemirsa, kondisi lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 19 pada Selasa malam terpantau masih ramai lancar. Belum terlihat adanya ketersendatan baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun arah sebaliknya. Sebelumnya juga diinformasikan bahwa kepolisian dan jasa marga rencananya akan melaksanakan kontraflow secara situasional. Ini menimbang dari jumlah volume dan tingginya jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta menuju Cikampek. Menurut pandangan dan pantauan kami sejak Selasa siang hingga Selasa malam tidak ada ketersendatan karena kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi, bus penumpang dan juga beberapa truk ukuran sedang. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa pos pengamanan yang didirikan oleh kepolisian maupun posko kesehatan yang didirikan oleh Dinas Kesehatan ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun warga yang ingin mencari bantuan maupun beristirahat di beberapa rest area yang ada di jalan tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek ini nantinya akan dilalui oleh pengendara menuju gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Barat serta ruas lainnya yang menghubungkan tol Jakarta menuju Cikampek yang menuju ke beberapa daerah hingga ke Jawa Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan Khairuddin, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Pemirsa, stasiun kereta cepat Wus Karawang resmi dibuka pada Selasa kemarin. Kini keempat stasiun Wus sudah beroperasi secara penuh, melayani kedatangan dan juga keberangkatan. Memasukkan tiket ke dalam mesin terpakai kotak putih berlampu. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menhub Dudi Purwagandi dan Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China meresmikan kereta cepat Wus Karawang. Kehadiran stasiun transit baru ini menjadi babak baru dalam sektor perkeretaapian, khususnya kereta cepat Wus yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Diharapkan stasiun Karawang dapat menampung ribuan pengguna kereta cepat. Adapun tarif kereta cepat dari Halim menuju Karawang sebesar Rp150.000, sementara rute Karawang Padalarang Rp200.000. Pemirsa, Indonesia dipercaya menggelar turnamen biliar bertaraf internasional Joy Haibal International Open 2024 di Jakarta. Turnamen bergengsi yang mendapat dukungan dari Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI ini diikuti 16 negara dari berbagai belahan dunia. Puluhan atlet biliar dari 16 negara Asia dan Eropa bertarung untuk menjadi yang terbaik dalam turnamen biliar Joy Haibal International Open 2024 yang digelar di Mil Billiards, Fluid Village, Jakarta Utara. Turnamen yang didukung penuh PB POPSI ini merupakan ajang internasional yang memiliki standar tinggi dengan format pertandingan Haibal. Melalui turnamen ini, PB POPSI juga berharap para atlet biliar tanah air mendapatkan pengalaman bertanding di ajang internasional. Ini buat kita sangat baik sekali ya, karena turnamen ini memang baru pertama kali di Indonesia. Tapi di internasional turnamen ini sedang berkembang pesat. Dan kemungkinan nanti Asian Games atau andainya ada Olimpik juga pertandingan ini akan dimainkan. Pastinya kita sangat senang ya, soalnya ini pertama kali diadakan di Indonesia untuk Chinese table ya. Dan juga banyak perwakilan dari Indonesia, sekitar kurang lebih ada 30 orang ya, cukup banyak dan untuk mengikuti Chinese Haibal ini. Turnamen yang digelar 17 hingga 21 Desember ini juga memperebutkan total hadiah sebesar $50.000 Amerika atau sekitar 805 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2024, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia naik nyaris 8 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan data Korlantas Polri dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024, kecelakaan lalu lintas menewaskan sekitar 27.000 jiwa. Khususnya deretan kecelakaan tragis yang merenggut banyak korban jiwa di jalan tol juga menjadi perhatian. Sebuah kecelakaan tragis melibatkan 3 kendaraan, yaitu 2 minibus dan sebuah bus terjadi di tol Jakarta Cikampek KM 58 arah Bandung ke Jakarta saat arus mudik berlangsung 8 April 2024. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat ada salah satu minibus yang melaju di jalur kontraflow mengalami kerusakan mesin. Tiba-tiba oleng lalu menghantam bus dan menabrak minibus lainnya. 2 mobil pun terbakar akibat insiden ini, sementara bus rusak parah. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan parah di ruas tol. Hasil evakuasi kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58, terdapat 12 korban meninggal dunia akibat luka bakar. Kecelakaan maut ini menjadi catatan kelam arus mudik 2024. Mobil kru peliputan TV One rusak parah usai dihantam truk di tol KM 315 jalur A Pemalang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada Kamis 31 Oktober 2024. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Korban meninggal dunia yaitu sopir minibus Sunardi, warga Cakung, Jakarta Timur, Marwan, kamera person TV One, dan Alwan Syamidi, kamera person TV One. Ketiga korban meninggal di lokasi akibat luka berat di kepala.
Sementara 2 korban selamat, Keki, Associate Producer TV One, dan Felicia Amelinda, reporter, langsung dilarikan ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Menurut korban, kecelakaan berawal saat tim peliputan hendak liputan ke wilayah Lamongan, Jawa Timur. Saat di tol Pemalang, mobil mengalami masalah dan tiba-tiba dihantam truk paket dari arah belakang. Sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat pada 11 November 2024. Kecelakaan di tengah guyuran hujan ini melibatkan 16 jenis kendaraan, termasuk truk, bus, minibus, hingga mobil pribadi. Diduga kecelakaan berawal dari sebuah truk bermuatan berat yang mengalami remblong lalu menabrak kendaraan di depannya. Jalan yang licin dan jarak pandang pengemudi terbatas semakin memperparah insiden sebab tidak bisa menghindari tabrakan. Sejumlah kendaraan roda 4 bertumpuk ringsek di jalan dalam laka tragis ini. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia, 29 orang alami luka-luka. Polisi menetapkan sopir truk sebagai tersangka atas tabrakan beruntun karena diduga lalai saat berkendara dan tidak mematuhi rambu peringatan untuk mengantisipasi jarak dan pengereman pada 14 November 2024. Berita duka juga datang dari dunia pendidikan. Beberapa kecelakaan yang menimpa rombongan bus siswa sekolah dalam kegiatan studi tour. Ya, puluhan korban jiwa menjadi bagian kecelakaan naas tersebut. Bus pariwisata bernomor polisi AD7524OG yang membawa 57 penumpang terguling usai mengalami kecelakaan di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam 15 Mei 2024. Bus rombongan SMK Lingga Kencana asal Depok, Jawa Barat tersebut hendak pulang setelah merayakan kegiatan perpisahan dari sekolah. Kecelakaan tragis yang banyak menelan korban ini terjadi ketika bus dari arah Bandung menuju ke Subang. Saat melewati jalanan menurun, diduga bus alami remblong dan menabrak sejumlah motor serta minibus. Laju bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Para penumpang bus terpental ke jalan raya. Dari hasil investigasi polisi dan KNKT terungkap, bus pariwisata yang digunakan SMK Lingga tersebut hasil modifikasi. Terdapat perbedaan badan bus sehingga tak sesuai surat asli. Semula berjenis normal deck, bukan high decker. Akibat kecelakaan ini, 11 orang tewas yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru dan 1 warga lokal. 22 Mei 2024, insiden kecelakaan bus Bima Rio yang ditumpangi 51 orang, terdiri dari 30 siswa SMP PGRI 1 Wonosari, 9 guru dan 5 mahasiswa magang, serta 5 keluarga siswa dan guru. Bus rombongan study tour asal Malang ini ringsek setelah menabrak truk di jalan tol KM 694 hingga 600 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu dini hari. Bus yang bawa rombongan guru, wali murid dan pelajar SMP PGRI Wonosari Malang itu tengah dalam perjalanan pulang usai study tour ke Jogja. Saat melintas di tol Kabupaten Jombang KM 649, bus tiba-tiba oleng dan menabrak bagian belakang truk Fuso yang melaju di depannya. Kerasnya tabrakan menyebabkan bagian depan bus hancur. 2 orang kernet bus dan 1 guru tewas, sementara 15 lainnya luka-luka dalam kecelakaan ini. Dari penyelidikan polisi, diduga sopir bus mengantuk saat berkendara. Ya, selain itu pemirsa, truk berukuran besar juga terlibat sejumlah kecelakaan di jalanan. Ya, truk-truk berukuran besar menabrak kendaraan roda 4 maupun roda 2 dan juga warga yang mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan beruntun terjadi antara truk tangki pengangkut bahan kimia yang menabrak 6 kendaraan lain di Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara, 4 September 2024. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas, termasuk sopir truk tangki. Selain itu, seorang korban pemotor wanita juga terjepit di bawah kolong truk. Diduga kecelakaan disebabkan sopir truk mengalami serangan jantung saat berkendara. Sang sopir hilang kendali hingga akhirnya menabrak 6 kendaraan dan terhenti usai menabrak tempat pencucian mobil. 3 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara 5 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.
Alika, bocah 9 tahun mengalami remuk tulang kaki usai ditabrak truk pengangkut tanah di Jalan Raya Kosambi. Kejadian pada 7 November 2024 tersebut pun menyulut emosi warga yang mengamuk dan membakar satu buah truk pengangkut tanah. Tak hanya itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga turut dirusak warga. Warga juga menjarah truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Tangerang, Banten, mulai dari pintu, jendela, ban truk, AC, radio hingga tangki BBM. Penjarahan ini dipicu menyusul insiden truk tanah yang menabrak bocah sekolah dasar yang alami remuk tulang kaki. Aksi spontan warga tersebut berdampak pada puluhan truk tanah dirusak. Selasa 26 November 2024, kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk tronton yang menabrak satu minibus dan 6 sepeda motor di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang melaju dari arah Gatot Subroto menuju Slipi melaju kencang, hilang kendali saat jalan menurun hingga menabrak pengendara motor yang berboncengan. Seorang pemotor tewas di lokasi, sementara satu korban lain yang dibonceng alami luka berat dibawa ke rumah sakit terdekat. Hasil olah TKP dan penyelidikan polisi, kondisi truk serta sopir, penyebab kecelakaan bukan akibat remblong, melainkan sopir truk kontainer ekspedisi dalam kondisi mengantuk saat berkendara dari arah Cikarang menuju Jakarta. Total, satu korban meninggal dan 4 lainnya alami luka-luka. Ya, sementara perayaan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri lebih dari 100.000 jemaat dari berbagai daerah. Ya, indahnya cahaya lilin malam kudus, hadirnya 12.000 choir, hingga pesta kembang api meriahkan perayaan Natal Akbar ini. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 100.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta awal Desember. Harmonisasi musik Natal hingga hadirnya 12.000 choir semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat beberapa saat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal yang tahun ini mengambil tema Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Penyalaan lilin saat syahdunya malam kudus membuat cahaya indah di stadion penuh kekusukan sambut kelahiran Sang Juru Selamat dipimpin Kepala Sidang Pendeta Darniati Parihaji. Luar biasa, puji Tuhan ramai sekali ya, sampai kita mau masuk itu sudah dibatasi sampai ada beberapa tempat yang di luar pun mereka menantikan akan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, melalui doa-doa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dipersiapkan jadi warga surga, dan kita doa juga untuk Indonesia, diberkati Tuhan. Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-22 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000 silam. Dari Jakarta, Murharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengunjungi beberapa gereja di Jakarta untuk memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal. Agenda peninjauan juga dihadiri Menko Polkam, Menteri Agama, Panglima TNI, dan Kapolri. Menko PMK Pratikno dan sejumlah pejabat pemerintahan meninjau gereja-gereja di Jakarta untuk memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal. Peninjauan dilakukan sekitar pukul 4 hingga 5 sore di sejumlah lokasi, yaitu di Gereja Katedral Jakarta, GKI Samanhudi, dan GPIB Immanuel. Aspek keamanan hingga kesiapan gereja dalam pelaksanaan misa malam Natal menjadi fokus perhatian agar jemaat dapat menjalankan misa malam Natal dengan aman dan nyaman. Saya Pratikno menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Semoga Natal selalu memberikan
berkah kepada kita, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh membawa kebaikan bagi umat manusia dan bangsa Indonesia ke depan. Ribuan umat Katolik di Jakarta merayakan Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta Selasa malam. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dan juru kamera Novan Dwi. Agar para pemimpin negara. Pemirsa, misa malam Natal ini berlangsung dengan hikmat di Gereja Katedral Jakarta, di mana misa dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari, dan juga pada malam hari pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 8 malam. Dan dengan tema Marilah Kita Pergi ke Bethlehem, di mana ini mengandung makna kesederhanaan, makna kembali kepada kemurnian, kesucian, dan juga semangat cinta kasih Yesus. Dan Gereja Katedral menerima dalam satu sesi ini kurang lebih 4.500 jemaat yang terbagi ke dalam beberapa selasar dalam gereja, ini sebanyak 800 orang. Kemudian juga ada selasar yang dimanfaatkan, yakni gereja di luar gereja, yakni Plaza dan juga Gua Maria sebanyak 533 orang. Dan juga sisanya ini ada di tenda di tempat saya melaporkan. Ini sekitar 2.200 jemaat yang melaksanakan ibadah dengan hikmat. Jadwal ibadah yang dilakukan 2 kali dalam sehari ini tentunya berbeda dengan jadwal misa puncak yang dilaksanakan pada 25 Desember 2024, yakni akan dilaksanakan dalam 3 sesi pada pagi hari pukul 8.30, kemudian pada siang hari pukul 11.30, dan juga pada sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga memastikan pengamanan dilakukan dengan ketat dan jemaat serta umat Kristen dan juga Katolik yang merayakan ini senantiasa diberikan kenyamanan dan juga keamanan, dan dipastikan sejumlah persiapan baik sterilisasi maupun juga pengerahan pasukan yang berjaga ini telah dilaksanakan dengan baik. Dari Jakarta, Camar Haenda dan Novan Dwi, iNews melaporkan. Indah kami bagikan, berbagi hal penuh sukacita. Terlupa hari-hari bersama, mari rayakan Natal dengan gembira. Oh, inilah musim sukacita, mengasihi, memberi dan berbagi. Kami bawa salam cinta damai, salam kebahagiaan dan kegembiraan. Selamat Natal, tahun baru bagi kita semua. Pemirsa, 2 pesepeda perempuan asik goes di jalur mobil Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Ya, aksi tersebut membahayakan pesepeda karena bisa terhempas angin kencang, apalagi ketika cuaca buruk seperti saat ini. Dua orang pesepeda wanita asyik goes melintasi Jembatan Suramadu menuju Surabaya. Mirisnya lagi, mereka bersepeda di jalur khusus roda 4. Seakan tak peduli dengan kendaraan-kendaraan, mereka bahkan saling merekam satu sama lain untuk diupload di media sosialnya. Ironis, saat pesepeda motor mulai tertib tidak masuk jalur mobil, para pesepeda ini malah asyik goes di jalur cepat. Dari keterangan warga, pesepeda biasanya ramai lintasi Jembatan Suramadu saat memasuki masa liburan seperti saat ini. Mereka datang dari Surabaya di pagi hari dan kembali di siang harinya. Selain membahayakan orang lain, bersepeda di Jembatan Suramadu juga membahayakan diri sendiri karena rawan terpaan angin kencang, apalagi saat cuaca buruk. Polisi pun mengimbau agar setiap pengendara dan pengguna jalan menaati peraturan yang ada demi keselamatan bersama dan keamanan berkendara di jalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintasan news pagi hari ini. Dan berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Deswita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.